Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan cara mendaftar CPNS tahun 2024. Nah, jadi sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya terkait dengan info CPNS itu ada di webnya SSCSM-BKN. Nanti Bapak Ibu silakan melihat terkait dengan info tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu langsung saja yang pertama kita buka browsernya ya, kemudian kita ketik aja di Google SSCASN BKN ya, ataupun seperti ini SSCASN login misalkan. Nah, kemudian Bapak Ibu klik aja di link paling atas ya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan diminta yang namanya untuk mengaktifasi kamera ya. Kita klik OK aja dulu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan dihadapkan ke bagian ini ya, di portalnya ini. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik di bagian ini, bisa klik di bagian buat akun. Itu sama aja ya Bapak Ibu. Nah, di sini silakan nanti mulai sekarang. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk di bagian ini. Sama aja ya. Pokoknya lihat aja katanya itu buat akun. Nah, jadi kalau Bapak Ibu itu langsung ke menu pendaftaran, itu linknya ada di daftar SSCSM BKN Go ID ya. Nanti linknya juga ada di deskripsi video. Nah, untuk yang pertama, silakan Bapak Ibu masukkan nomor NIK-nya ya. NIK-nya Bapak Ibu ataupun nomor kakaknya Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini muncul lagi ya daftarnya, apakah Bapak Ibu akan mengaktifkan yang namanya kamera. Jadi Bapak Ibu sebelum mendaftar ini ya, pastikan bahwa browsernya Bapak Ibu itu sudah versi yang terbaru ya. Klik aja di bagian kanan, kemudian scroll ke bawah, itu di bagian help, kemudian di bagian about Google Chrome, itu pastikan dulu bahwa Bapak Ibu sudah di versi yang terakhir untuk Google Chrome-nya ya. Nah, kemudian kita balik lagi. Nah, setelah itu nanti akan ada notif daripada web ini untuk Bapak Ibu aktifkan kamera ya. Nah, nanti silahkan allow, klik aja ya. Itu allow artinya mengizinkan kita untuk menghidupkan kamera nantinya. Klik aja allow. Nah, nanti ini sudah aktif ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin nonaktifkan, klik aja di bagian ini lagi, kemudian matikan kameranya ya. Nah, jadi seperti itu caranya. Kita masukkan dulu nomor KTP-nya. Nah, kemudian masukkan nomor kakaknya ya, nomor kartu kakaknya. Selanjutnya Bapak Ibu masukkan nama sesuai dengan yang tertera di kakak ataupun di KTP-nya ya. Boleh huruf besar semua, boleh huruf besar kecil ya. Nah, kemudian tempat lahir sesuai dengan data di KTP, kemudian tanggal lahirnya sesuai dengan KTP ya. Nah, untuk tahunnya Bapak Ibu tentukan dulu tahunnya ya. Nah, setelah tahun baru bulannya ya. Kalau bulan geser aja di bagian 2 ini. Ini dia. Kemudian tempat kabupaten lahirnya ya. Kalau memang kota ketik kota, kalau memang kabupaten ketik kabupaten. Nah, setelah itu nomor HP yang aktif ya Bapak Ibu. Nah, kemudian email pribadi yang Bapak Ibu aktif juga. Nah, kemudian baru Bapak Ibu pastikan kode captcha ini sama ya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu masukkan semua datanya ya, pastikan Bapak Ibu lihat lagi nih satu persatu lagi ya. Kalau memang sudah oke, baru Bapak Ibu klik dilanjutkan. Nah, nanti di sini akan ada notif di mana diingatkan kepada kita dengan ini menyatakan bahwa data yang saya input adalah benar dan akan dilakukan verifikasi oleh Dirjen Dukcapil, serta saya bersedia memperbaiki apabila terdapat ketidaksesuaian ya, dan tidak menyalahgunakan data dan informasi disajikan pada aplikasi serta tunduk pada aturan yang berlaku. Jadi seperti itu, kemudian kita klik ya. Nah, kemudian Bapak Ibu akan dihadapkan ke versi keduanya, yaitu melengkapi yang namanya data-data akunnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu kota kelahiran nanti di sini akan diminta, kemudian nama sesuai dengan ijazah, ijazah terakhir pastinya ya. Kemudian kabupaten lahir dengan ijazah itu di mana. Jadi di ijazahnya Bapak Ibu di mana gitu ya, tempat tanggal lahirnya itu disesuaikan. Kemudian Bapak Ibu pilih jenis kelaminnya, kemudian file KTP-nya, kemudian swafotonya ya. Nah, kita beralih ke mari file KTP ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk JPG atau JPEG maksimalnya 200 KB ya. Jadi pastikan bahwa filenya Bapak Ibu itu
sesuai dengan ini ya, masukkan yang 200 KB dan filenya itu kalau memang sesuai dia nanti akan unggah KTP berhasil. Nah, jadi setelah itu kita akan melakukan yang namanya swafoto. Contohnya seperti ini. Silakan Bapak Ibu memakai baju yang sopan ya. Seperti ini, kemudian ambil foto. Password itu minimal 8 karakter ya, 8 huruf, terdiri itu daripada huruf kecil, huruf besar, angka, dan spesial karakter ya. Spesial karakter seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian konfirmasi password dituliskan sekali lagi, kemudian pertanyaan keamanan. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu lupa dengan password yang ada di atas ini, nanti Bapak Ibu bisa melakukan pertanyaan ya. Boleh Bapak Ibu siapa memilih di sini, siapa nama penyanyi favorit kamu misalkan, kemudian apa band favorit kamu, siapa presiden favorit kamu, silakan nanti misalkan jawabannya ditulis di bagian ini ya, dan kemudian nama peliharaannya siapa ya. Nah, kemudian nanti pertanyaan yang kedua itu akan juga ditanya seperti itu Bapak Ibu, kemudian masukkan captcha-nya kembali ya. Nah, nantinya Bapak Ibu ketika klik lanjutkan muncul notif seperti ini dikarenakan Bapak Ibu yang pertama belum mengunggah yang namanya KTP, kemudian swafotonya itu belum diklik simpan. Ya, jadi kalau memang lanjutkan nanti muncul notif seperti ini, belum swafoto dan KTP, jadi Bapak Ibu klik lagi, lihat lagi KTP sudah terunggah atau belum. Kemudian nanti lihat swafotonya sudah tersimpan atau belum, nih belum diklik simpan ya. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, klik simpan foto. Nah, ini baru selesai, baru dianggap selesai ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu kurang mungkin ya daripada swafoto kurang mirip seperti ini, maka nanti silakan Bapak Ibu foto ulang, klik bagian foto ulang. Jadi ini sudah selesai, kita klik lanjutkan ya. Cek lagi nih, cek lagi data-datanya apakah sudah sesuai atau belum, emailnya sesuai atau belum, tempat tanggal lahirnya sesuai KTP atau belum ya, semuanya disesuaikan dengan yang diminta ya. Klik lanjutkan. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan ya melihat kembali datanya Bapak Ibu, daripada nick-nya, kemudian nama, tempat tanggal lahir, semua dicek ya Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu untuk melakukan yang namanya proses pendaftaran. Jadi dicek lagi apakah kesesuaian ini sudah sesuai atau belum ya. Nah, kalau belum nanti silakan klik kembali dan mengisi proses data kembali. Kemudian kalau sudah, klik proses pendaftaran akun ya untuk selanjutnya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan melihat nama sesuai KTP, nama sesuai dengan ijazah tanpa gelar. Ingat, ini tanpa gelar. Kemudian tempat tanggal lahir sesuai KTP, kemudian tempat lahir sesuai ijazah, kemudian tanggal lahir sesuai ijazah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan klik proses data selanjutnya ya. Proses pendaftaran akun. Nah, data yang saya isi sudah sesuai. Cek kembali jika belum yakin. Kita sudah cek, kemudian klik ya. Nah, nanti ini sudah tersimpan ya Bapak Ibu. Nah, silakan nanti Bapak Ibu cetak kartunya ya. Nah, jadi akan muncul seperti ini nanti ya. Nah, ini kartunya sudah tercetak ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka silakan nanti Bapak Ibu login untuk melakukan pendaftaran untuk tahap selanjutnya ya. Klik lanjutkan pendaftaran. Nah, ini dia. Selanjutnya kita akan mulai di bagian biodata. Nanti Bapak Ibu akan diminta beberapa perlengkapan data. Ya, yang pertama itu terkait dengan pengisian biodata. Nama sesuai gelar tadi sudah. Kemudian di sini masukkan gelarnya Bapak Ibu. Nah, di sini baru kita masukkan gelarnya. Nah, masukkan gelarnya, kemudian gelar belakang ijazah. Nah, ini gelar depan ya Bapak Ibu. Jadi kalau di belakang di bagian ini. Nah, kalau memang tidak memiliki gelar depan itu diisi dengan strip. Ya, di sini sudah ada petunjuknya diisi dengan strip. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu di bagian jenis disabilitas, kalau memang Bapak Ibu mempunyai kekurangan itu silahkan disesuaikan ya di bagian ini. Nah, kemudian nanti alamat di KTP itu disesuaikan dengan alamatnya Bapak Ibu. Apakah sedang mengikuti program beasiswa? Kalau iya ya, silakan dipilih dan disesuaikan. Dan di sini Bapak Ibu sesuaikan dengan alamat yang ada di KTP ya. Nah, untuk alamat di sini Bapak Ibu bisa menuliskan mulai dari nama dusunnya, RT RW-nya, kemudian nama desanya, kemudian sampai kecamatan dan kabupaten ya.
Nah, kemudian nanti Bapak Ibu pilih negara domisili, kemudian negara domisili dalam negeri, kemudian alamatnya saat ini bertempat tinggal. Jadi antara KTP dengan domisili ini terkadang itu berbeda ya Bapak Ibu. Jadi domisili ini artinya saat kita tinggal. Bisa jadi kita antara KTP dengan domisili ini berbeda. Jadi kita isikan dengan yang domisili termasuk kelurahan dan kecamatan ya, diisi di bagian ini. Nah, selanjutnya pilih provinsi, kemudian kabupaten. Nah, selanjutnya pilih agama, kemudian status perkawinan, tinggi badan ya Bapak Ibu, kemudian akun media sosial, kemudian nomor HP-nya, kemudian silakan Bapak Ibu tanda tangan ya. Jadi dicek lagi Bapak Ibu terkait dengan data ini, kemudian silakan Bapak Ibu tanda tangan. Nah, kalau memang tanda tangannya tidak bagus, tidak serupa ya, silakan Bapak Ibu clear di bagian ini. Selanjutnya klik selanjutnya. Nah, kalau sudah lewat tahapan di bagian belakang, boleh nggak Pak Bun kita balik lagi ya? Boleh ya, silakan klik sebelumnya atau klik langsung di bagian atas ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa balik lagi nih, misalkan nih saya mau balik nih ya, klik sebelumnya misalkan. Ini dia Bapak Ibu ya, jadi tidak akan terreset, dia akan tersimpan otomatis. Nah, jadi seperti ini. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu ingin merubah ya silahkan merubah. Kalau sudah, klik lagi di bagian ini, masukkan lagi. Ya, jadi bisa bolak-balik ya. Nah, kemudian kita pilih informasinya CPNS dan tahun 2024 ini ada dua opsi. Yang pertama, Bapak Ibu bisa memilih CPNS dan P3K, tapi kalau udah ikut CPNS nggak bisa ke P3K ataupun sudah ikut P3K tidak bisa ikut CPNS. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian silakan pilih apakah THK 2 ya, tenaga honorer K2 atau tidak. Kemudian klik selanjutnya. Nah, ini dia. Silakan Bapak Ibu pilih tempat instansinya Bapak Ibu itu akan memilih di mana ya. Nah, silakan Bapak Ibu pilih nanti di sini. Misalkan Pemda mana ataupun provinsi mana, silakan Bapak Ibu tentukan. Kemudian formasinya apa ya. Kemudian silakan klik pilih ya. Kalau memang ingin melamar ke tenaga kesehatan ya. Nah, kemudian klik pilih. Nah, setelah memilih, Bapak Ibu nanti kalau memang bisa memilih ulang ya Bapak Ibu. Misalkan ini mau dibatalkan dulu, mau pilih yang lain juga bisa ya. Jadi nggak usah khawatir kalau sudah memilih ya. Kemudian pilih jenjang pendidikannya. Bapak Ibu silakan ketik aja di bawah clue-nya, S1-nya apa, prodinya apa. Kemudian pilih jabatannya. Kemudian ini dalam negeri atau tidak ini, kemudian lokasi kerjanya di mana, kemudian lokasi tesnya. Nah, jadi pilih lokasi BKN yang paling dekat dengan Bapak Ibu ya. Otomatis kita tetap yang paling dekat ya Bapak Ibu. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu masukkan dengan data ijazahnya ya. Nah, sini nanti Bapak Ibu akan memasukkan IPK-nya berapa ya. IPK-nya itu titik ya Bapak Ibu, misalkan 3, sekian, maka 3 titik sekian gitu ya. Nah, kemudian nomor ijazahnya, kemudian tahun lulusnya, kemudian format tanggal ijazahnya tanggal berapa ya. Nah, kalau sudah sesuai semua ya, nanti Bapak Ibu akan diminta di sini. Di sini kalau nama PT dia harus terpilih ataupun Bapak Ibu ketik aja sedikit, nanti akan muncul clue-nya, harus pilih ya. Harus muncul auto complete. Jadi ini nama PT ketik manual ya. Kemudian nanti akan muncul nama prodi, akred, tahunnya, kemudian IPK-nya, nomor ijazahnya, kemudian Bapak Ibu masukkan ke captcha-nya. Kemudian klik selanjutnya. Nah, ini pengalaman kerja ya. Silakan Bapak Ibu nama pekerjaannya di mana, kemudian deskripsi kerjanya ya. Ini terkait dengan pengalaman kerjanya Bapak Ibu ya. Kalau memang tidak ada boleh di-skip, boleh klik selanjutnya. Nah, nanti Bapak Ibu klik selanjutnya ya. Jadi nanti memilih
Kemudian kalaupun Bapak Ibu ada yang kemarin bertanya, Pak Mun saya sudah memilih yang namanya P3K ataupun CPNS, ini bagaimana Pak Mun ya? Selama Bapak Ibu tidak submit ya, itu tidak terhitung dalam melamar. Jadi Bapak Ibu yang ingin melamar P3K itu tidak usah khawatir ya. Jadi selama nggak submit artinya tidak mendaftar ya. Nah kemudian nanti Bapak Ibu mengisi ya seperti ini, semuanya seperti ini. Nah untuk nama PT di sini ini harus diisi sesuai dengan nama yang tertera di diktinya ya. Jadi Bapak Ibu nanti ngetiknya seperti ini. Misalkan ketik aja clue-nya sedikit seperti ini. Nanti dia akan muncul ya Bapak Ibu. Nah, jadi dia akan muncul. Jadi yang jangan ditulis manual artinya harus dapat seperti ini kampusnya Bapak Ibu. Harus terdaftar di dikti dan kemudian nanti memilih nama sesuai dengan ijazah, kemudian nanti prodinya apa, kemudian akreditasi saat lulus ya. Ini akred saat lulus. Kemudian saat lulus juga seperti itu akrednya, program prodinya juga seperti itu ya. Jadi saat Bapak Ibu lulus itu prodinya dilihat lagi ya terkait dengan ininya akreditasinya. Nah, untuk melihat riwayat akreditasi kampusnya, Bapak Ibu bisa ke webnya BAN PT or ID. Di sini Bapak Ibu klik di bagian data akreditasi. Nah, kemudian nanti di sini ada yang namanya riwayat ataupun history. Nah, Bapak Ibu ketik aja nama kampusnya di sini. Ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu klik di sini. Nah, kemudian lihat prodinya ya. Ini masa tahun Bapak Ibu ketika itu apa ya. Nah, kemudian prodinya. Nah, kemudian ini sudah tampil prodinya. Jadi tadi kampus sudah Bapak Ibu lihat akrednya, kemudian ini prodinya. Ya, jadi sesuaikan dengan tahun Bapak Ibu lulus ya pada tahun ini ya. Dari ini tanggal mulainya, kemudian ini tanggal akhirnya, ini tanggal mulainya, kemudian ini tanggal akhirnya. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kalau sudah diisi seperti ini, Bapak Ibu silakan lanjut scroll ke bawah, ketik CAPTCHA. Jadi CAPTCHA ini berguna untuk konfirmasi ya terkait dengan keterisian datanya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti riwayat kerja ya. Jadi nggak terlalu berpengaruh riwayat kerja di sini, tapi kalau memang mau diisi ya silahkan Bapak Ibu dan dibuktikan dengan surat yang ada ya nantinya misalkan tambah kerja. Misalkan Bapak Ibu di pemerintahan daerah, misalkan di mana, misalkan ya misalkan di sini, kemudian nanti di bawah ini di dinas Bapak, misalkan dinas pendidikan dan kebudayaan misalkan ya. Nah, nanti diisi di sini. Kemudian jabatannya apa, tanggal TMT kapan kerja, TST-nya kapan, tanggal selesainya kapan, gaji pokoknya berapa, kemudian nomor surat terkait dengan apa namanya pengalaman kerjanya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, apalagi yang kalau dia itu P3K ya, ingin melamar CPNS itu bisa Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dokumen. Nah, kita masuk ke dalam dokumen. Di sini sudah ada surat pernyataan sesuai dengan instansi masing-masing. Misalkan Bapak Ibu di instansi apa, misalkan itu sudah ada di webnya ya, sudah ada di webnya dan sudah diberitahukan bagaimana formatnya. Nah, kemudian nanti diunggah seperti ini. Kemudian pilih e-materainya ya. Jadi per tanggal, nah ini dia Bapak Ibu ya. Jadi per kemarin itu ya sudah dimulai terkait dengan e-materai yang offline-nya, bukan yang materai yang elektroniknya ya. Jadi yang model tempel itu sudah boleh ya Bapak Ibu dan BKN sudah merilis ini. Dan kemudian kita juga boleh karena ini berhubungan karena sudah apa namanya sudah saya bubuhi e-materai, jadi kita pilih e-materai. Kalau memang tempel ya silakan tempel ya. Jadi keduanya itu sudah boleh ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita mengunggah surat pernyataannya ya. Jadi beda-beda instansi beda format surat ini ya, surat pernyataannya. Nah, ini dia. Nah, ini sudah ada e-materainya ya. Nah, ini surat pernyataan. Oke, kita kasih judulnya dulu biar nggak terbalik. Nah, kita unggah dulu surat pernyataannya. Klik open, klik simpan. Unggahan berhasil. Nah, jadi kita bisa lihat ya Bapak Ibu surat pernyataannya. Nah, ini surat pernyataannya dan sudah ada e-materainya ya. Nah, ini sudah ada e-materainya. Oke, ini surat pernyataannya
Sudah aman, kemudian kita masukkan surat lamarannya ya. Ini sudah berhasil ya. Jadi Bapak Ibu untuk unggahan, dan silakan nanti Bapak Ibu misalkan nih KTP-nya diminta ya. Misalkan nih ukuran 500 KB JPG ya. Nah, jadi sesuaikan aja Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sertifikat ataupun tangkapan layar screenshot tadi di bagian akreditasi ini di screenshot aja. Kemudian nanti diunggah. Ini beda-beda instansi kita lamar, beda-beda juga terkait dengan persyaratannya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ijazah asli ya. Jadi sebelum Bapak Ibu submit itu cek lagi nih datanya dari awal sampai dengan akhir ya. Kemudian transkrip nilai asli Bapak Ibu juga cek lagi semuanya, dan pas foto ya, latar belakang merah. Nah, ini sudah oke. Kemudian nanti silakan Bapak Ibu ke bagian selanjutnya. Nah, ini resumenya ya. Ini resumenya, nanti Bapak Ibu ngecek lagi nih ya, ngecek lagi, nanti dicek di semua, baru nanti muncul menu submit ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu setelah mengecek ya semuanya terkait dengan dokumen-dokumen yang ada di bagian dokumen ya. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan semuanya berkas itu minimal adalah 50 KB, dan itu batas maksimalnya sudah ditulis di sini. Nah, jadi Bapak Ibu cek lagi nih, setelah unggah, lihat, setelah lihat semuanya, baru Bapak Ibu klik di bagian selanjutnya ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah di tahap terakhir, yang pertama Bapak Ibu akan mengecek checklist semuanya di sini, dan pastikan itu mengakhirinya itu sesuai dengan notif yang ada di bagian atas ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian misalkan Bapak Ibu melamar formasi CPNS, kemudian Pemdanya di sini ataupun nama instansinya, kemudian yang Bapak Ibu lamar ini, kemudian lokasinya di mana, penempatannya nanti kalau memang lulus, kemudian lokasi untuk Bapak Ibu tes di mana, kemudian nanti di sini juga ada gelar depan nama, kemudian gelar belakang, semuanya Bapak Ibu pastikan. Kalau memang ada ketidaksesuaian, silakan nanti Bapak Ibu melakukan yang namanya perbaikan kembali ya pada menu tertentu, di mana nanti Bapak Ibu untuk memperbaiki data ini ya. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu pastikan dokumen yang dilihat adalah sesuai ya, makanya Bapak Ibu klik lihat, kemudian silakan klik centang pada setiap dokumen di atas. Jika ada belum sesuai ya silakan perbaiki seperti tadi. Kemudian dengan ini saya menyatakan kalau sudah klik saya setuju, maka klik akhiri proses pendaftaran, maka Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya proses pendaftaran ya. Nah, jadi Bapak Ibu sebelum klik akhiri, silakan membaca doa, silakan mengucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi berkah ataupun menjadi cita-citanya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu semuanya lulus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya maaf. Kemudian nanti Bapak Ibu silahkan klik akhiri proses pendaftaran ya. Nah, kalau memang sudah yakin ini benar ya, klik akhiri proses pendaftaran. Bismillah. Kemudian klik ya. Nah, jadi kalau sudah klik resume ataupun klik submit ataupun mengakhiri, itu Bapak Ibu tidak bisa lagi melakukan yang namanya pembetulan ataupun perbaikan data ya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian klik cetak kartu pendaftaran. Nah, kalau sudah dilihat lagi, nah ini sudah ada, dan Bapak Ibu silahkan nanti cetak kartu informasi kalau memang Bapak Ibu butuh untuk mencetak. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.